Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai salah satu rukun khutbah, tidak lupa mengawali khutbah ini kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin dan tahu bahwa bekal yang terbaik, apakah dalam rangka kita menjalani hidup di dunia ini, lebih-lebih kelak kita menghadap Allah di akhirat, adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sebagaimana yang Allah nyatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukanlah karena kekayaannya, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena ketampanan dan kecantikannya, akan tetapi semata-mata karena ketakwaannya. Itulah sebabnya mari di sisa usia kita saat ini kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur karena masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usia kita bertambah karena kita sudah beberapa hari ini memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1445 Hijriah, yang artinya bertambah tahun, bertambah pula usia kita. Dan ketika memasuki tahun baru ini, kami ingin kembali menceritakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang merupakan latar belakang atau asbabun nuzul dari surat Al-Hasyr ayat 18 yang sudah saya bacakan di awal tadi. Surat Al-Hasyr ayat 18 itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat di masa lalu, lighadin, untuk perbaikan di masa yang akan datang. Wattaqullah, kembali Allah menekankan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah akan mengabarkan, menyampaikan, memberitakan apa-apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Imam Ahmad pernah menceritakan salah satu hadis yang isinya tentang sebuah cerita di mana Rasulullah pada suatu hari berkumpul dengan para sahabat. Kemudian pada saat itu datang sekelompok orang yang berasal dari Bani Mudar. Mereka telanjang kaki, tidak menggunakan sepatu atau sendal, dan juga tidak mengenakan baju, hanya mengenakan kain abaya. Masing-masing mereka menyandang atau menyelipkan pedang di pinggangnya. Melihat kondisi mereka, Rasulullah tiba-tiba bangkit dari duduknya dan mencari Bilal bin Rabah agar Bilal segera azan. Begitu selesai azan dikumandangkan, semua Rasul dengan para sahabatnya sholat, dan selesai sholat Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Dan di sela-sela khutbah itu, di akhir khutbah itu, Rasulullah menyampaikan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Hasyr ayat 18 yang saya sampaikan tadi. Dan begitu selesai membaca surat Al-Hasyr ayat 18, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, hendaklah di antara kalian segera bersedekah dengan uang dinarnya, dengan dirhamnya, dengan satu sok atau beberapa sok jawawutnya, dengan beberapa sok gandum dan lain sebagainya. Jawawut ini hanya tumbuh di beberapa lokasi tertentu, ya. Saya juga belum pernah melihat jenis tumbuhan jawawut, tetapi kalau kita lihat dari media sosial itu sejenis rumput yang cukup tinggi tetapi ada buah-buahnya. Di Indonesia juga ada beberapa tempat yang tumbuh, antara lain di NTT dan Sulawesi Barat itu ada. Maka mendengar khutbah Rasulullah seperti itu, kemudian beberapa sahabat dari kalangan Ansor membawa sodakohnya. Ada yang membawa jemawutnya, ada yang membawa gandumnya, dan kemudian ada juga yang membawa dirham atau uang. Dikumpulkanlah dan Rasulullah sangat gembira. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam suasana kegembiraan seperti itu kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dihi. Kata Nabi, barang siapa yang memprakarsai perbuatan yang baik, memulai perbuatan baik kemudian ditiru oleh teman-temannya yang lain, maka ia mendapatkan pahala yang berlipat, ya. Dirinya mendapatkan pahala dan juga pahala dari orang-orang yang menirunya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang menirunya itu. Jadi orang-orang yang mengikutinya mendapat pahala dan yang memulainya juga mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wisruha wa wizru man amila biha. Barang siapa melakukan perbuatan jahat, memulai perbuatan jahat, kemudian ditiru oleh orang-orang lain, maka ia akan tertimpa dosanya. Berlipat juga. Di samping dosanya sendiri, ditambah dosa-dosa orang yang mengikutinya. Ini hadis sangat populer dan tentu bisa menjadi warning buat kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kepada surat Al-Hasyr ayat 18. Surat itu, ya, ayat itu hanya satu ayat, yakni ayat 18, tetapi mengandung beberapa makna dan peringatan buat kita.
Yang pertama, kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu berusaha mengevaluasi diri. Lebih-lebih ketika usia kita bertambah. Lebih-lebih ketika kita memasuki tahun baru, apakah tahun baru Hijriah ataukah tahun baru Masehi. Mari kita evaluasi diri dengan mengingat-ingat apa sih yang sudah saya lakukan setahun ini. Masih adakah dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah? Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Apakah kita pernah menyakiti orang lain, menyakiti ibu kita, ayah kita, anak istri kita, tetangga kita, teman sekantor kita? Apakah ada perbuatan-perbuatan lain yang dilarang Allah kemudian kita lakukan? Maka seandainya ada, itu adalah merupakan evaluasi yang sangat berharga agar bisa kita perbaiki. Loncatannya adalah dalam rangka memperbaiki keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Karena kita sadar bahwa kita manusia biasa, tidak seperti Rasulullah yang dimaksum. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Loncatannya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesali semua itu. Kita berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun kepada Allah ketika dosa itu kaitannya dengan Allah. Apakah masih ada sholat 5 waktu kita tinggalkan? Merupakan dosa besar buat seorang muslim ketika meninggalkan sholat 5 waktu. Kita banyak-banyak baca istighfar. Mungkin puasa Ramadan kita, zakat mal kita dan lain sebagainya. Namun ketika dosa itu berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, kalau orang yang kita sakiti masih hidup, mari kita buru-buru bersegera minta maaf, mumpung dia masih hidup. Karena kalau kita tidak minta maaf dan kita sadar itu adalah kesalahan kita, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai persoalan ini kemudian dibawa sampai akhirat kelak. Ketika sudah di akhirat, susah kita untuk kembali ke dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pesan yang kedua tentunya adalah lighadin dari ayat itu. Perbaiki terus perbuatan-perbuatan buruk kita, kelalaian-kelalaian kita di tahun berikutnya, kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin kita masih banyak waktu yang luang yang kemudian kita sia-siakan. Mari kita isi dengan banyak zikir kepada Allah. Baca apa saja ya. Ketika kita mungkin tidak full di kantor bekerja, ada waktu-waktu lowong, kita baca zikir. Semampu kita, baca bismillahirrahmanirrahim kah, baca sholawat kah, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kah, atau apapun zikir-zikir. Yang penting zikir itu bisa menghubungkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pesan yang ketiga, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yakni makna takwa kita sudah sangat hafal. Pasti setiap khotib di dalam menyampaikan khutbahnya menyampaikan wasiat takwa ini terlebih dahulu. Dan itu tidak lain dan tidak bukan kita terus belajar, mempelajari firman-firman Allah. Apa-apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, kita amalkan, kita kerjakan. Apa-apa saja yang Allah haramkan kepada kita, kita jauhi kalau memang masih kita lakukan. Dan kemudian pesan yang terakhir adalah sesuai dengan ayat innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa saja, apapun yang pernah kita amalkan, kita lakukan di dunia ini, baik keburukan maupun kebaikan-kebaikan kita akan Allah kabarkan kelak di akhirat. Itulah sebabnya melalui ayat ini, ujung dari ayat ini, mari kita waspada dan berhati-hati. Karena apa yang kita lakukan ini semua direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada para malaikat yang menjaga, yang mencatat amal baik kita, amal buruk kita. Ada Raqib dan Atid yang kemudian menjadi catatan, dan suatu saat di akhirat itu menjadi
bahan hisab, bahan perhitungan buat amal perbuatan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah kami. Mudah-mudahan khutbah ini bisa dipahami oleh kita semua dan mudah-mudahan kita amalkan, terutama untuk diri saya pribadi. Mari kita amalkan juga untuk saudara-saudara semua, karena insya Allah kita seperti yang sudah saya sampaikan, meskipun kita memang tidak dimaksum, pasti ya manusia ini berat sekali ya, suka terpleset, berat sekali untuk mempertahankan kebaikan, kadang-kadang terpleset berbuat dosa. Tetapi ketika ada niat untuk memperbaiki, insya Allah itu merupakan nilai plus, nilai-nilai kebaikan yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ketika kita sudah memperbaiki diri, amalan kita makin banyak, hati-hati, jangan kemudian kita merasa sombong bahwa amal kita sudah banyak. Karena sebesar apapun amal kita, sebanyak apapun amal kita, dibandingkan rahmat Allah yang setitik, tidak ada nilainya apa-apa. Itulah sebabnya di samping kita memperbaiki diri, mari kita perbanyak baca doa untuk mendapatkan rahmat, cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.